tadi sudah menyaksikan pelantikan 11 orang anggota tim percepatan reformasi Polri. Ya, saudara sekalian, kita sudah menyaksikan ada pelantikan ya, 10 ya anggota yang akan menjadi tim reformasi Polri ya. Saya ingin menyampaikan pendapat dan pandangan saya begini. Pertama, saya berharap di dalam reformasi Polri ini perekrutan Polri itu ada penekanan soal pemahaman Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 dan Bhinneka Tunggal Ika. Karena ini yang akan lebih meyakinkan kita bahwa anggota Polri yang akan bertugas nantinya yang lolos di seleksi itu, dia betul-betul memahami soal itu. Karena hari ini kita sudah melihat oknum-oknum anggota Polri ya, terkadang ya mereka melakukan tindakan-tindakan dan perbuatan yang membuat kita kaget tuh, kenapa bisa seperti itu. Oleh sebab itu, saya berharap kepada perumus yang akan nanti mengeluarkan namanya ya kebijakan ataupun langkah-langkah reformasi Polri ini bisa ya membuat sesuatu desain yang tepat sehingga seleksi penerimaan anggota Polri ini benar-benar primus inter pares ya, terbaik dari yang baik, buruk dari yang terburuk, itu satu. Kedua, di dalam hal misalnya penentuan jabatan di dalam kepolisian, taruhlah misalkan Kapolda atau Kapolri sekalipun, dibuka juga itu soal penilaian publik dan diperhatikan. Karena itu yang akan kemudian bisa kita tahu nih bahwa oknum ini atau sosok ini waktu dia bertugas di kabupaten ini, provinsi ini, oh bagus. Karena adanya media sosial itu, media sosial ini yang begitu-begitu bisa ketahuan. Misalnya si Budi diumumkan kepada publik untuk memberikan penilaian berdasarkan track recordnya, rekam jejaknya. Karena masyarakat ini yang harusnya menilai. Nah, mulai ini bersuara nih, misalnya si A bersuara, oh dulu dia pernah nih Kasat Reskrim di sini, oh si Budi itu pernah Kapolres di sini, oh si Budi itu pernah Kapolda di sini, dan bagus. Yang dari praktisi hukum juga atau yang berprofesi sebagai advokat juga akan bicara juga, masyarakat biasa juga akan bicara juga. Nah, itulah yang dijadikan sebagai pertimbangan dasar sehingga misalnya ada 3 orang, penilaiannya bagus semua, barulah yang berkompeten di atas, yang punya kewenangan untuk menentukan siapa di antara yang 3 ini, silakan ditentukan. Karena tentu ada penilaian yang secara internal. Tapi clear dulu di tengah masyarakat nih. Nah, kalau seandainya jabatan-jabatan di kepolisian seperti itu, ya saya kira kita akan mendapatkan Kapolri, Kapolda, Kapolres yang top. Nah, jadi sudah saatnya sekarang masyarakat ini dilibatkan sepenuhnya. Bukan hanya diwakili di DPR itu. Karena belum tentu juga mereka bisa mengetahui rekam jejak ini. Oknum ini, seseorang itu. Jadi masyarakat yang harus didengarkan. Jadi ada 2 hal kalau menurut saya. Soal tadi rekrutmen kepolisian harus mulai ditekankan bagaimana yang lolos ini betul-betul mengerti dan memahami bangsa ini, ya, konsep bernegara, ya, Bhinneka Tunggal Ika Pancasila, ya. Itu yang terpenting. Nah, kemudian tentu saja hal-hal lain silakan saja. Yang paling utama juga ya memang jaminan bahwa yang lolos itu tidak atas dasar koneksi lah dan segala macam, itu tentu harus. Karena jangan sampai ya yang lolos di institusi-institusi negara ini sebenarnya bukan hanya kepolisian, ternyata adalah generasi yang mohon maaf ya tidak terjamin kualitasnya, moralnya tidak terjamin. Apa yang akan terjadi? Ya kita dapatkan sekarang ini banyak persoalan-persoalan kan. Nah, saya kira di situ ada Profesor Mahfud MD, ada siapa lagi tadi, mantan-mantan Kapolri. Ya, sudah saatnya lah. Kalau mau benar-benar Polri ini mau direformasi. Mohon maaf, karena keadaan ini ya harus kita jujur dan terbuka. Ya, harus jujur dan terbuka, dan di dalam pelaksanaan tugas Polri maupun institusi instansi lainnya, saya ingin itu masyarakat itu betul-betul ada ruangnya untuk diberikan
apa istilahnya, seluas-luasnya dia berpartisipasi aktif. Berpartisipasi aktif, bukan berpartisipasi aktif tetapi ada barier-barier yang menghalangi dia. Kalau kita mau negara kita ini bagus dan baik termasuk penegakan hukum, rakyatlah yang harus dilibatkan. Sehingga dengan seperti itu tidak ada kompromi-kompromi oleh oknum-oknum yang hanya karena kepentingan pribadinya, kepentingan kelompoknya, dan kepentingan golongannya. Nah, untuk hal-hal yang begitu-begitulah yang saya anggap bahwa salah satu solusi untuk penegakan hukum kita bagus, terutama dalam proses penyelidikan dan penyidikan, saya kira ya yang sudah ditunjuk dan dipercaya oleh Bapak Presiden Pak Prabowo ini, saya menaruh harapan benar-benar dari sinilah akan lahir Polri yang betul-betul Polri yang diharapkan ya, dan suasana penegakan hukum kita akan mulai bagus ya, akan mulai baik, dimulai dari kepolisian ini. Itu dari saya, saudara dan sahabat sekalian. Setelah saya menyimak tadi adanya ya video ya atau berita penunjukan yang sudah ditetapkan oleh Bapak Presiden Pak Prabowo Subianto. Semoga ini ya bisa ya menjadi harapan yang didengarkan ya, dan juga tentu kalau teman-teman saudara sekalian setuju dan sepakat, ya tolong disebarluaskan agar mudah-mudahan ini sampai di Profesor Mahfud MD atau Pak Yusril atau siapa-siapa saja itu tokoh-tokoh kita yang kita sangat harapkan sekali lagi untuk mengeluarkan suatu pemikiran ya yang betul-betul akan menjadi penataan yang bagus, yang baik bagi kepolisian Republik Indonesia. Merdeka.